Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Islamic Paradigmatorik dengan NIM 230-1010-290 dari kelas SI 403 Universitas Siber Asia. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai proses pembuatan aplikasi pemasukan dan pengeluaran kas menggunakan Virtual Basic 6.0 untuk tugas UAS pada mata kuliah pemrograman visual. Pada pembuatan aplikasi pemasukan dan pengeluaran kas ini, selain membutuhkan aplikasi Visual Basic 6.0, kita juga membutuhkan Microsoft Access yang akan digunakan untuk pembuatan database-nya dan Crystal Report untuk mencetak laporan pemasukan dan pengeluaran kasnya. Untuk saya pribadi, dalam pembuatan aplikasi ini, kemarin saya membuat dulu coret-coretannya pada Microsoft Excel, mulai dari rancangan seperti apa nantinya database-nya, terus form pada VB-nya seperti apa dan berapa form yang akan saya buat pada VB, sampai codingnya nanti kira-kira seperti apa. Tujuannya agar tidak bingung dan mempercepat pengeksekusian pembuatan aplikasinya, dan sebagai catatan pribadi atas apa yang telah saya lakukan untuk pembuatan aplikasi ini. Karena buat saya yang masih newbie ini, saya sendiri sering keliru dalam penerapan coding hanya karena salah tulis nama label, nama database, dan sebagainya. Atau seperti ini setelah agak matang ya, kayak menu-menunya dan kayak kira-kira nanti codingnya yang akan dibuat seperti ini ya, walaupun nanti mungkin terjadi bug dan nanti akan saya ubah lagi gitu. Setelah seperti ini jadi, baru akan saya buat satu persatu. Nah, selanjutnya saya akan buat database-nya dulu. Selanjutnya kita akan buka menu Microsoft Access. Kemudian kita pilih blank database dan kita buat nama database-nya ini sesuai dengan yang saya rancang sebelumnya, yaitu DB APK. Nah, untuk DB ini formatnya MDB. Jadi nanti kita save as lagi formatnya ke Microsoft Access 2002 sampai 2003 database. Nah, kalau kita pakai yang ini, nanti formatnya akan nama file.mdb. Saya klik save as, yes. Lalu akan saya taruh di sini filenya, di file was.pv, kemudian save. Langkah selanjutnya, saya akan create table design satu persatu. Nah, pertama yang saya akan create yaitu tabel login. Tabel login tadi isinya user log, pass log, dan tipe datanya teks semua dengan longnya 20 sama 10. User log, tipenya short text, terus panjang size-nya 20, kemudian password log, tipenya short text, dan panjang size-nya 10. Di sini
saya buat primary key-nya user log, kemudian saya save, lalu saya beri nama tabel login, kemudian klik OK. Nah, sudah terbentuk satu tabel, kemudian close, kemudian kita create lagi tabel isinya. Untuk yang kedua yaitu tabel masukan dengan isinya ID transaksi pemasukan, tipenya teks, panjangnya 20, jumlah pemasukan, tipenya currency, keterangan pemasukan, tipenya teks dengan panjang 50, dan tanggal pemasukan, tipenya date or time. Oke, kita masukkan dulu pada Microsoft Access. Tadi pertama ID transaksi pemasukan, tipenya teks, panjangnya 20 tadi. Kita ganti panjangnya 20. Kemudian jumlah pemasukan, tipenya tadi currency. Kemudian keterangan pemasukan, karena keterangan biasanya agak panjang, jadi meskipun short text saya kasih space panjangnya 50 karakter. Kemudian tanggal pemasukan, untuk tanggal pemasukan ini tipenya adalah date or time. Saya buat ID transaksi sebagai primary key, kemudian saya save tabelnya menjadi tabel pemasukan. Oke, sudah ada 2 tabel, dan kita buat lagi satu tabel terakhir, yaitu hampir sama dengan tabel pemasukan tadi, hanya kita ubah saja pemasukan dengan pengeluaran. Pertama, ID transaksi pengeluaran, yang ini short, terus kita atur panjang karakternya 20, kemudian jumlah pengeluaran, ini tipenya currency, terus apa tadi, keterangan pengeluaran, ini saya buat agak panjang 50, dan tanggal pengeluaran dengan tipe tanggal, date or time, dan ID transaksi menjadi primary key. Di sini tujuan saya mengatur jenis data dan ukuran panjang atau size-nya ini adalah agar database akses tidak cepat penuh dan lebih efisien dalam penggunaan ruangnya. Setelah kita selesai membuat database pada Microsoft Access dan melakukan penyimpanannya, setelah itu kita akan membuka Microsoft Visual Basic. Kita pilih standar exe, kemudian open. Kemudian langkah pertama kita coba tengok sedikit, begini rencananya yang akan saya buat. Lalu kita tengok
menu editor apa aja yang akan saya masukkan. Selanjutnya kita mulai pembuatannya, mulai dari men-setting formnya. Kita rubah nama form menjadi form menu utama. Kemudian captionnya aplikasi pemasukan dan pengeluaran kas. Nah, di sini untuk border stylenya saya ganti menjadi fixed single size untuk memperkecil jarak row-nya ini. Kemudian saya akan men-setting startup position di center position. Jadi ketika kita set startup position ini menjadi center screen, ketika aplikasi ini di load akan berada di tengah. Nah, tapi karena ini menu utama, saya pengennya menunya itu besar seluruh screen. Jadi saya akan mengganti window state-nya dengan maximize. Nah, ketika dibuka jadi selebar ini. Oke. Setelah itu saya mau bikin menu-menu dan submenunya dulu dengan membuat menu editor. Lalu saya akan membaca sedikit. Nah, kita akan membuat menu editornya ada 2 dan submenunya masing-masing 2, yaitu login logout sama pemasukan pengeluaran. Sekarang kita buat dulu menu editornya. Menu login dan next, terus login, menu login. Maaf, saya teliti kembali, yang ini bukan menu login tapi mn menu ya. Terus untuk yang login ini adalah submenu, maka saya klik tanda panah ke kanan ini dan saya klik next. Nah, ini logout, namanya mn logout. Saya klik next lagi, kemudian saya buat menunya menjadi menu utama lagi. Nama caption menunya adalah transaksi kas, mn transaksi kas. Next, kita buat submenu lagi, pemasukan, mn pemasukan. Next, ini pengeluaran, mn pengeluaran. Ya, sudah selesai ya, 2 menu utama yaitu menu dan transaksi kas, dan submenunya login logout sama pemasukan pengeluaran. Sudah sesuai dengan desain awal. Lalu kemudian saya akan klik OK. Lalu bertambah nih transaksi kas dengan submenu pemasukan pengeluaran dan menu dengan login logout. Selanjutnya saya akan membuat beberapa label. Label pertama ini nanti untuk bulan, tanggal, tahun, dan hari. Kemudian label yang kedua ini nanti akan berisi
waktu. Nah, untuk menyesuaikan tabel 1 dan label. Untuk menyesuaikan label 1 dan label 2 untuk menjadi otomatis, kita perlu satu timer di sini. Nah, kita lakukan perubahan sedikit pada label 1, label 2. Untuk backstyle-nya saya akan milih transparan, dan untuk fontnya saya akan milih yang bold, Myanmar text, dan agak besaran sedikit. Nah, ini juga saya ganti. Oke, ini transparan juga backstyle-nya. Lalu untuk timer saya biarkan dulu. Kemudian saya bikin label lagi. Di label ketiga ini saya akan mengganti nama labelnya menjadi welcome aplikasi, dan captionnya welcome to. Kemudian backstyle-nya saya pilih yang transparan juga. Saya ubah juga fontnya menjadi tipe Myanmar text, bold, dan size 16. Lalu kita tambahkan image di bawah welcome to, dan kita edit bagian picture-nya dengan logo yang kita buat sebelumnya. Kita sesuaikan letaknya. Lalu kita tarik sedikit ke bawah. Kita buat satu label lagi. Lalu di label ini saya akan ganti captionnya menjadi welcome to, laporan, masukan, dan pengeluaran kas. Kemudian backstyle-nya saya ganti menjadi transparan juga. Untuk fontnya saya ganti Myanmar, bold, dan ukurannya sama 16. Saya sesuaikan lagi. Lalu kita coba background color-nya. Saya akan pilih dulu background color dari view color palette. Terus saya milih backgroundnya warna apa ya? Saya pilih warna marun saja. Tapi kalau saya pilih warna ini berarti untuk font labelnya
colornya harus saya rubah menjadi putih atau highlight biar lebih terlihat. Oke, sekarang saya coba moran. Kayaknya kalau isinya cuma sedikit, terus saya pilih tampilannya maximize, agak jelek ya. Saya ganti lagi saja ke ukuran normal. Saya coba run lagi. Saya sesuaikan lagi ukurannya. Cukup. Nah, karena tadi saya ganti Windows state-nya jadi normal, saya mau catat dulu di sini agar saya tidak lupa. Saya lupa, saya belum meng-save project ini. Saya akan save dulu dengan klik file, save project. Saya akan save projectnya pada menu, pada folder ini dengan nama form utama, dan projectnya saya buat in outcast. Untuk source code control saya pilih no. Langkah berikutnya yaitu saya akan men-setting timernya. Intervalnya saya rubah menjadi 100. Kemudian saya akan double klik pada timer, muncul event handler seperti ini. Nah, di label 1 dan label 2 sebelumnya saya bilang saya pengen ketika setiap aplikasi ini dibuka, label 1 ini keisi dengan nama hari dan tanggal, dan label 2 keisi dengan waktu yang real time. Nah, di sini dengan bantuan timer ini saya akan membuat hal sebagaimana yang direncanakan. Yang pertama, mengatur label dengan menampilkan waktu saat ini di label 2-nya, itu dengan menuliskan label 2 dot caption sama dengan time. Kemudian yang kedua, saya ingin mengatur label 1 agar bisa menampilkan tanggal dan nama hari saat ini. Nah, pertama label 1 dot caption sama dengan nama hari, date. Nama hari ini bisa diubah ya sesuai dengan keinginan. Nah, lalu ensub. Terus, nah kalau kayak gini doang kan kita nggak tahu nih nama hari itu apa. Jadi kita masukkan function dulu nih. Function nama hari sebagai day tanggal is
date as string. Kemudian kita deklarasikan dulu array untuk nama harinya dengan dimension hari as variant. Untuk hari ini juga asal sesuai dengan keinginan kita, seperti dengan saya menuliskan nama hari. Kemudian kita tuliskan array nama harinya dengan menuliskan hari sama dengan array-nya nih, ada hari Minggu, ada hari Senin, ada hari Selasa, ada hari Rabu, kemudian Kamis, kemudian Jumat, dan satu lagi Sabtu, kurung tutup. Nah, kita udah buat array-nya nih, tinggal compile error expected list separator or. Jumatnya harusnya tidak pakai petik. Jadi separatornya bukan koma tapi or. Atau karena Jumatnya ini saya lupa pakai petik ya. Coba dulu deh Jumatnya. Mohon maaf karena masih newbie jadi agak trial and error. Nah, betul, berarti ternyata tadi salah karena Jumatnya ada petiknya dan kurang tanda petik 2 di depannya. Kemudian kita kembalikan nama-nama hari ini dan tanggal dalam format yang diinginkan, yaitu kita tulis lagi nama hari sama dengan hari, format yang diinginkan yaitu weekday, dan day tanggal, kurung tutup S1, kemudian N, petik, koma, petik. Ini karena biar dianggap sebagai teks, jadi dikasih petik di antara 2 komanya, dan tanda N lagi. Kemudian kita buat format di tanggal dengan dd y. Oh, saya lupa lagi untuk memberi tanda petik dan kurung tutup. Lalu functionnya sudah dikasih N. Oke, kita coba dulu. Bismillah.
Oke, ternyata sudah bisa sesuai dengan waktu real time-nya. Selanjutnya saya akan menambahkan form login itu dengan klik add form, terus open. Nah, di form login ini kira-kira nanti akan saya buat seperti ini tampilannya. Jadi ada image, label, terus label 2, label 3, teks 1, teks 2, sama ada 2 comment dan 1 data. Kita mulai saja. Kita sesuaikan dulu. Image-nya rencananya ditaruh di sini. Oh, ini nanti saja. Kita buat labelnya dulu saja. Ini captionnya adalah menu login. Oh ya, formnya saya akan juga ubah dulu juga dengan form login. Lalu bordernya untuk login ini saya pilih none. Kalau none itu nanti tidak ada row yang di atasnya tadi ya. Kemudian untuk startup positionnya saya pilih center screen lagi dan window state-nya tetap normal. Saya ubah dulu warnanya biar senada, pakai color palette, terus pakai maroon, terus oke. Untuk menu login ini backstyle-nya saya pilih transparan. Lalu untuk for color-nya pilih highlight dan font-nya saya samakan dengan font sebelumnya. Oh iya, untuk tulisannya saya pilih center dan ya sudah, itu aja yang saya lakukan pengaturan di label 1. Kemudian di sini ada 2 label yang akan saya buat. Label kedua ini captionnya adalah username. Saya pilih fontnya. Maaf, kepencet. Saya pilih warna teksnya, highlight. Kemudian saya pilih alignment-nya center sama back-nya transparan. Saya sesuaikan ulang. Username. Kemudian untuk password juga pengaturannya sama. Captionnya saya tulis password. Kemudian fontnya saya samakan juga
biar dilihatnya lebih enak. Oh ya, backstyle-nya di transparan, for color-nya highlight. Oke, terus saya sesuaikan dulu. User password. Kemudian saya taruh 2 text box di sini. Dan saya atur juga ukuran hurufnya nanti ketika diketikkan sama, hanya ini tidak bold. Dan center, oh bagusan left. Untuk teks 2-nya saya perbesar juga ukuran hurufnya. Dan kurang turun atau kurang naik. Saya sesuaikan dulu ukuran text box yang kedua. Oke. Setelah itu saya buat 2 button. Button yang pertama adalah tombol login. Saya pada rancangan sebelumnya untuk button saya akan tuliskan ini button login dan button cancel. Oke, command 1 adalah button login, captionnya login. Untuk ukuran font disesuaikan. Lalu satu lagi yang common button kedua ini dirubah menjadi button cancel. Kemudian captionnya adalah cancel. Kemudian kita ubah ukuran fontnya agar lebih enak dilihat. Klik OK. Kemudian kita tambahkan juga data. Ini untuk koneksi ke database-nya. Sebelum kita men-setting menu button login ini, ada baiknya kalau kita mengisi dulu data login. Misalkan di sini loginnya adalah
admin dan passwordnya adalah admin. Lalu klik save dan boleh di close. Nah, saya akan coba nih bikin event handler pada button login. Sebelumnya saya akan memeriksa dulu apakah user dan password itu kosong dengan fungsi trim untuk menghapus spasi di awal dan di akhir masukan. Menu fungsi trimnya yaitu if trim teks teks 1 teks sama dengan petik-petik or trim teks 2 teks sama dengan petik-petik. Dan kalau misalkan ini teks 1 dan teks 2 dua-duanya kosong, kemudian akan muncul message box user atau password yang Anda masukkan salah. Jadi ketika nanti saat klik tombol login tapi di text box-nya belum ada tulisan apapun itu di user dan passwordnya, maka akan muncul notifikasi user atau password yang Anda masukkan salah. Nah, ini belum selesai, VB information, take informasi. Petik lagi, mohon maaf, punya kelebihan 1. Kemudian exit sub. Maaf, salah enter. Exit subnya harusnya bukan di sini tapi di atasnya end sub. Kemudian yang kedua, mau menentukan nilai variabel dengan mendeklarasi dimensinya, yaitu dim user name as string. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, username ini bebas ya, mau diketik apapun. Dim password as string dan user name sama dengan, nah ini baru kita menyatakan hal bebas yang kayak username tadi kita nyatakan itu yang mana. Nah, yang ini yang ada di teks 1 berupa teks dan passwordnya yang ada di
teks 2. Kemudian selanjutnya kita mau menetapkan sumber record dengan query SQL yang sesuai, yaitu dengan menggunakan data 1 dot record source sama dengan select. Mohon maaf, kehapus. Ini select from dari mana? Dari tabel login yang dibuat sebelumnya dan telah diisi username dan passwordnya itu. Berarti where, dimana username sama dengan petik and username ini maksudnya teks 1, and lagi, kemudian petik lagi and password sama dengan petik lagi, lalu kemudian and, kemudian password and lagi, petik lagi, kemudian saya cek ulang dulu apalagi selanjutnya. Selanjutnya kita periksa apakah loginnya berhasil, yaitu dengan menggunakan sini if data 1 record set dot record count lebih dari 0, kemudian akan muncul kotak dialog lagi, yaitu message box yang bertuliskan welcome. Kemudian jika loginnya berhasil, form menu utama akan terlihat dan form login akan terhide. Kemudian form menu utama di menu transaksi kas
enable sama dengan true, kemudian else, muncul lagi message box-nya berupa username atau password yang Anda masukkan salah, VB information, petik informasi. Kemudian untuk mengakhirinya if dan sum. Untuk yang ininya kita hide dulu atau delete. Oke, kita klik close. Kita mencoba beralih lagi ke menu utama ya sebelumnya, tapi kita save dulu, save, lalu close. Terus di menu utama ini kita coba double klik, terus di private sub from load nih, di event handler ini kita coba untuk memasukkan menu form utama mn transaksi kas enable sama dengan false. Nah, ini untuk menonaktifkan menu transaksi kas ketika belum login. Nah, kita coba ya. Nah, setelah kita tambahkan event handler pada form load tadi, jadi kita saat kita start programnya nih, transaksi kasnya jadi off kalau belum login. Selanjutnya kita akan tambahkan event handler untuk menu logout, yaitu ketika menu logout diklik akan muncul pesan berupa message box, yaitu apa Anda yakin akan keluar. Nah, message box ini berupa VB yes no question, kemudian jika pesan dijawab dengan VB yes, maka jawaban akan logout program. Nah, kemudian untuk menu login kita tambahkan form login.show, yang artinya ketika kita klik menu login, form login akan terbuka. Nah, kita coba
ketika klik login ternyata masih ada yang salah. Baik, kita abaikan dulu aja bug tadi. Kita lanjutkan dulu untuk membuat form pemasukan, form pengeluaran, dan form cetak. Nanti setelah semua form selesai, baru kita pikirkan untuk bugnya. Oke, kita add form, open, ganti nama menjadi form pemasukan, lalu di sini form pemasukan, captionnya transaksi masuk, startupnya center, normal, single. Oke, saya akan ikuti. Single, kemudian center screen, dan normal. Langkah selanjutnya, untuk ini sudah di set, saya akan tandain. Oke, kita bikin menu editornya dulu. Di sini ada 3 menu utama dan 6 submenu. Tambahannya adalah cetak semua dan cetak dalam range. Oke, kita buka menu editor, kemudian kita pilih menu namanya mn menu, next, sub, login, mn login, next, logout, mn logout, next. Kita kembali menjadi menu yang kedua, transaksi kas, mn transaksi kas, next. Submenunya lagi itu pemasukan, mn pemasukan, next. Kemudian pengeluaran, mn pengeluaran, next. Kita balikan lagi tanda panahnya, cetak, mn cetak, next. Selanjutnya apa ya, saya lihat dulu ya. Cetak semua dan cetak dalam range. Cetak semua itu mn cetak semua. Kemudian satu lagi, cetak dalam range, mn cdr, kemudian klik OK. Oke, kita lanjutkan. Kita klik OK. 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 Kita klik OK.
Oke. Oke, maaf saya salah tulis. Oke, ini delete. MMN cetak salah klik ternyata. Yang harus dicek adalah yang enable. Oke, sekarang sudah terdapat 3 menu editor. Oke, selanjutnya setelah pembuatan menu editor ini selesai, kita tandai dulu, lalu kita akan buat buttonnya yaitu save dan delete ya. Contohnya di sini saya buat satu lagi. Button pertama saya akan buat ya sebagai button save, dan yang kedua sebagai button delete. Oke, namanya sekalian saya ubah captionnya. Delete dan save. Kemudian setelah kita membuat ini, kita akan membuat label dulu. Di bawah menu di sini ada label untuk hari dan tanggal. Di bawahnya ada lagi ini untuk waktu. Oke, saya setting dulu transparan, lalu ininya diseragamkan semuanya, dan for colornya highlight. Untuk label 2 nya juga Myanmar bold 16. Oke, dan warna highlight. Kemudian kita ubah dulu aja backgroundnya, warnanya menjadi marun. Kita rapikan. Dan kita taruh timer di sini. Kita atur intervalnya 100. Lalu kita buat label lagi. Ini kecil saja. Kemudian klik kanan,
saya akan tambahkan mana ya, Microsoft Windows Common Button yang 2.0. Nah, di sini bukan yang ini, mohon maaf, tapi yang ini, date picker. Kemudian kita ubah captionnya menjadi tanggal, alignmentnya menjadi center, dan Myanmar regular ini 12 saja. Lalu kita setting ininya menjadi highlight dan transparan. Kita buat label lagi. Dan untuk label 4 isinya adalah ID transaksi. Berarti ID transaksi, label 5 keterangan, label 6 jumlah masukan. Ini saya ada typo. Di ID transaksi kita ganti captionnya. Lalu kita sesuaikan lagi fontnya. Colornya dan letaknya. Lalu caption teks satunya bisa dihilangkan, tapi ukurannya tetap 8 dan Myanmar teks. Kemudian satu lagi, caption tag 2 nya kita sesuaikan lagi dan kita hilangkan captionnya. Untuk label 5 kita ganti captionnya menjadi jumlah.
alignmentnya center, back stylenya transparan, fontnya Myanmar di 12, dan for colornya ada di highlight. Kemudian saya akan buat satu lagi. Oke, di sini keterangan dulu baru pemasukan, tapi saya akan ubah jumlah dulu baru keterangan. Karena untuk keterangan ini pasti membutuhkan karakter yang lebih panjang. Keterangan sekarang ya, saya ubah jadi rek aja sepertinya. Terus ini Myanmar 12, highlight, kita geser, nih kita buat agak panjang. Dan teksnya saya hapus. Kemudian kita taruh di sini data satunya sebagai koneksi nanti. Kemudian saya akan tambahkan lagi satu di kanan komponen, lalu kita akan cari di nih data bound grid. Nah, ini kita letakkan di bawah sini. Oke, coba preview. Oke, ini untuk menu logoutnya udah bisa dipakai ya. Nah, untuk yang rajin saya close dulu. Menu transaksi masuknya kira-kira seperti ini. Kita sekalian setting timernya. Untuk timernya ini seperti di menu utama tadi, label 2, caption sama dengan time, label 1,
caption sama dengan date, lalu 1 caption, saya salah ketik, caption sama dengan nama hari sebagai date, kemudian tambahkan function nama hari sebagai day, tanggal, as date, as string, kemudian deklarasikan dimension as hari sebagai varian, dan kita tuliskan array dari s hari yang berisi nama-nama hari dan minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Saya rapikan dulu. Dan selesai membuat array, kita kembalikan lagi ke dalam format, yaitu s hari abs sebagai di tanggal 1 and kita buat koma ini sebagai string dan kita buat n lagi dan kita buat seperti ini, and kita lihat format di tanggal dengan format ada di dd mohon maaf, m nya ada 2, tutup and function close. Nah, ada satu lagi nih yang kurang, lupa belum menambahkan crystal report. Kita cari dulu crystal reportnya di sini. Ini untuk mengaktifkan menu cetaknya. Nah, temu, klik, nah kita save dulu. Nah, kemudian kita lanjut bikin tambah satu lagi form keluaran.
sama persis dengan pemasukan ini, hanya berbeda di pemasukan dan pengeluarannya. Oke, kita bikin dulu menu editornya, menu next login login logout logout next ini transaksi kas transaksi kas lalu pemasukan pemasukan next mohon maaf, pemasukannya ini submenu. Lalu untuk yang pengeluaran pengeluaran ini juga submenu. Next cetak cetak. Kalau yang ini menu, next, terus cetak semua, cetak semua, ini sebagai submenu. Kemudian cetak dalam range CDR, dan klik OK. Kemudian kita ubah dulu nama formnya menjadi form pengeluaran, dan kita sesuaikan startup positionnya di center screen, dan ukurannya normal. Kemudian kita buat label 1 dan label 2. Yang kita setting dulu fontnya, ini tadi 16, dan yang ini banner 16 juga. Panjangin, takut nggak muat. Nah, ini stylenya transparan, dan for colornya di highlight. Ini juga transparan, highlight, terus ini bold. Kemudian kita atur backgroundnya dulu agar warnanya sama. Maaf, salah. Yang diatur adalah warna dari fontnya. Kemudian kita tambahkan depth picker, timer maksud saya, timer di sini, dan
untuk mempermudah, saya mau ambil langsung copy rumus dari timer yang punyanya form masukan. Oke. Lalu kita tambahkan crystal report juga di sini, biar sama kayak ini. Nah, sepertinya yang ini kurang lebar ya. Kita sesuaikan ulang. Takutnya label date sama time-nya nggak cukup. Kemudian untuk ini saya coba apakah bisa di copy. Oh, bisa, tapi agak ini, kita buat saja. Kita sesuaikan di transparan, right, ID transaksi, dan Myanmar regular 12, warnanya highlight, dan ini pakainya date picker. Saya taruh di sini juga ada buttonnya kita kasih nama button save, dan captionnya save. Lalu yang kedua kita buat label dengan posisi right, stylenya transparan, label 4 itu apa tadi, ID transaksi. Oh, mohon maaf, tadi saya di sini agak salah kasih nama. Ini bukan ID transaksi ya, ini harusnya tanggal karena pakai date picker. Terus yang ini baru ID transaksi. Kita sesuaikan dulu teksnya, tata letaknya, dan kita buat text box di sebelahnya. Text box-nya ini, captionnya kita hapus. Kemudian selanjutnya kita masih setting sama. Yang ini captionnya jumlah, dan
sesuaikan fontnya serta warna fontnya. Agak naikkan sedikit. Cuma di sini saya ganti fontnya saja, lalu hilangkan caption teks dua, kemudian tambah satu lagi keterangan dengan posisi right, caption keterangan, dan sesuaikan font dan size-nya serta warnanya. Oh iya, yang ini back style-nya belum saya set. Kemudian untuk keterangan saya buat agak lebih panjang ke bawah. Caption teks 3-nya saya hapus dan saya ganti fontnya menjadi Myanmar text. Oke, saya naikkan dulu. Kemudian kita sesuaikan dulu ukuran fontnya dan kita tambahkan koneksi data di sini dan tambahkan juga data grid di sini. Oh ya, di sini saya kelupaan satu menu, yaitu button delete. Kita ganti namanya menjadi btn delete. Nah, untuk fontnya saya lupa nih, belum mengubah captionnya menjadi transaksi pengeluaran dan border stylenya fix warna aja. Ini sudah center, betul. Kemudian saya save font pengeluaran. Kemudian selanjutnya tambahkan satu lagi font, klik kanan, add home, open. Nah, kita akan mendesain menu cetak seperti ini, yang isinya label tombol, terus kamu ada 3 berisi pemasukan, pengeluaran, dan break. Oke. Ini tadi
saya insert picture-nya dulu. Kemudian insert label menjadi menu cetak. Saya sesuaikan dulu fontnya. Ini lebih bagus dilihat kalau center, dan warnanya highlight, big style-nya transparan. Nah, saya akan setting warna home-nya dulu jadi warna marun, dan saya akan mengubah nama home-nya menjadi home cetak. Kemudian captionnya menjadi menu cetak, border stylenya big single, lalu lagi startup positionnya center, dan Windows state-nya normal. Dan setelah itu apalagi kita sisipkan juga di sini crystal report, jelas saja. Kemudian label ini berisi label bulan dan tahun. Sini Ray, captionnya bulan, ini cukup 12 aja, dan warnanya highlight dengan big style-nya transparan. Oke, kita sesuaikan, rapikan. Kemudian kita cari combo box ini agar nanti kita tidak usah mengetikkannya dan langsung saja memilih bulannya. Nah, bulan 1, bulan 2 sampai pada bulan 12. Kemudian kita buat lagi satu caption untuk tahun dengan backstyle transparan, alignmentnya right, terus fontnya Myanmar 12, dan highlight text kita sesuaikan lagi. Setelah dirapikan, kalau untuk tahun ini kita cukup pakai teks saja seperti biasa. Nah, kita rubah teksnya menjadi Myanmar text. Kemudian pada caption, hapus caption teks satunya,
3 button di bawah. Yang pertama button untuk cetak pemasukan. Nah, di sini saya ubah nama buttonnya button cetak pemasukan. Kemudian fontnya saya ubah menjadi Myanmar. Dan ukurannya juga saya ubah juga jadi 12. Kemudian buat button satu lagi, yaitu cetak pengeluaran. Nama buttonnya button cetak pengeluaran. Kemudian fontnya Myanmar 12. Dan kita butuh satu button lagi, nah ini namanya button back untuk kembali. Kemudian kita sesuaikan fontnya menjadi Myanmar 12 ukuran reguler, dan kita save form cetaknya. Nah, saya rasa untuk semua form sudah ada ya di sini, mulai dari form cetak, form login, form menu utama, form pemasukan, dan form pengeluaran. Sisanya kita tinggal koneksi database dan membuat kode-kode atau untuk mengatur tombol-tombolnya gitu. Namun karena membuat semua form ini dan membuat database di Microsoft Access di awal kemarin itu sudah memakan waktu sekitar 1,5 jam, maka saya mohon izin videonya saya bagi menjadi 2 untuk mempermudah penguploadan di YouTube, dan agar tidak bosan ya menontonnya, bisa dibagi menjadi 2 part. Jadi untuk pengkodingan dan pembuatan crystal report akan saya lanjutkan di part 2.